Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab kita, yaitu kajian kitab Sifatullah fi Bayanil Adhkar Al-Yaumiyah, yang ketepatan kitab ini merupakan susunan saya sendiri. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kitabud Da'awat, akan membahas hadis yang ke-13 tentang bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari segala bala musibah, terutama mati karena jatuh dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Yasari As-Sahabi radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzuka minat taradda wa a'udzubika minal gharaqi wal kharaqi wal harami wa a'udzubika min ayatakhabbatani asyaitanu indal mauti wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzubika an amuta ladhiga. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Yasari, hadis datangnya Abi Yasar As-Sahabi yang bangsa sahabat radhiyallahu anhu qala, berkata, apa sih perkataannya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi yad'u, itu berdoa siapa Nabi. Apa sih doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzuka minat taradda wa a'udzubika minal gharaqi wal kharaqi wal harami wal haraqi wal harami wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal mauti wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzubika an amuta ladhiga. Rawahu, meriwayatkanhu pada hadis Abu Daud, siapa Imam Abu Daud, wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku, yaitu a'udzu, mohon lindung aku bika kepada engkau, minal hadmi, dari jatuh, wa a'udzu, dan mohon lindung aku bika kepadamu, minat taradda, dari tertimpa sesuatu, wa a'udzu, dan mohon lindung bika kepada engkau, minal gharaqi, dari tenggelam, wal haraki, dan terbakar, wal harami, dan tua renta, wa'udzu, dan mohon lindung aku kepadamu, telu ayatakhabbatani, yaitu berbisik, ayatakhabbatani, membisik nih kepadaku asyaiton, siapa setan, indal mauti, ketika mati, wa a'udzu, dan mohon lindung bika kepada engkau, an amuta, yaitu mati aku,
fi sabilikah di dalam jalanmu, mudbiran dalam keadaan berpaling. Wa'udhu dan mohon lindung aku bika kepadamu, an amutah yaitu mati aku, ladhiran dalam keadaan disengat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Yasaris Sahabi radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taradda wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika ay yatakhabbatani as-syaitanu indal mauti wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladhiwan. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis datangnya dari Abi Yasar As-Sahabi radhiyallahu anhu berkata, apa sih perkataannya? Bahwa Rasulullah itu berdoa. Apa sih doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taradda wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika ay yatakhabbatani as-syaitanu indal mauti wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladhiwan. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan dua ashabus sunan. Ashabus sunan itu kan ada 4. Ada Imam Abu Dawud, ada Imam An-Nasa'i, ada Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Ketepatan di sini diriwayatkan siapa? Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Berarti doanya apa? Sahih, datangnya dari Rasulullah. Selayaknya kita baca. Coba kita pahami artinya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh. Bisa terjatuh beneran secara dohir, yakni makna hakiki. Dia itu lagi jalan di atas gedung jatuh, itu namanya hadmi. Atau yang masih muda naik kelapa jatuh, itu namanya hadmi. Atau naik sepeda tabrakan, itu namanya jatuh. Walaupun bahasanya istidam, tabrakan itu bahasa Arabnya istidam. Tetapi kan jatuh, maka termasuk hadmi itu. Atau apa, lagi naik pesawatnya jatuh, itu namanya hadmi. Itu yang makna hakiki. Atau makna yang maknanya makna majazi, makna kiasan, metafor. Apa? Jatuh, punya jabatan jatuh, itu namanya jatuh. Dia itu dagang, bisnisnya hancur, itu namanya apa? Jatuh. Kemudian dia sebagai politisi, karirnya jatuh, itu namanya hadmi. Atau lagi dia itu misalnya seorang aktivis di sebuah organisasi atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat, namanya itu tercoreng, itu namanya jatuh, tapi yang makna majazi. Jadi minta kepada Allah, yang pertama minta perlindungan kepada Allah dijauhkan dari kejatuhan, dari kehancuran dalam hidupnya, baik itu makna hakiki maupun makna majazi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa katanya? Wa a'udzubika minat taradda. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa sesuatu. Makna hakikinya apa? Sampai jadi jalan, ternyata ada pohon jatuh, roboh, kena sampean. Itu namanya, itu na'udzubillah. Artinya apa? Tertimpa sesuatu.
Atau lagi jalan ternyata ada tembok roboh. Nah, itu namanya tertimpa sesuatu. Atau lagi naik mobil ternyata ada terguling kena mobil kita. Itu namanya apa? Tertimpa. Minta perlindungan kepada Allah, dijauhkan semacam itu. Itu yang makna hakiki. Atau makna majazi. Kita mendapatkan beban yang berat, punya hutang yang banyak. Itu berarti apa? Tertimpa. Atau dirinya harus menanggung jawab kesalahan orang lain, ditimpakan kepada kita. Karena apa? Karena difitnah. Difitnah sehingga kita tidak salah, tapi harus menerima beban yang berat. Itu apa namanya? Tertimpa, yang maknanya majazi. Yang namanya metafor, yaitu paham ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, kita minta kepada Allah dijauhkan dari tertimpa sesuatu yang membuat kita mati, yang membuat kita sakit, yang membuat kita sengsara. Atau kita yang sifatnya tertimpa suatu beban yang sifatnya maknawi, yang membuat hidup kita menderita. Itu minta perlindungan yang kedua. Yang ketiga apa katanya? Wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami. Ada 3 berturut-turut. Yang ketiga, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal gharaqi, dari tenggelam. Mandi di sungai, tenggelam. Mandi di kolam renang, tenggelam. Naik kapal, tenggelam. Itu minta perlindungan Allah, jangan sampai terjadi kita ini mati dalam keadaan tenggelam. Atau hidupnya sengsara dengan tenggelam. Itu namanya yang makna hakiki. Makna medis apa? Tenggelam. Tenggelam dengan masalah, tenggelam dengan persoalan, tenggelam dengan masalah kezaliman, tenggelam dengan penyakit, tenggelam dengan hutang. Nah, itu yang maknanya majazi. Kita dijauhkan dari semua itu. Yang kedua apa? Tadi dari yang ketiga, dari yang kedua itu apa? Wal haraki. Terbakar. Nah, bisa terbakar sedikit atau terbakar sekujur badan atau rumahnya terbakar. Itu mohon perlindungan kepada Allah dari jauhkan apa? Terbakar. Jadi dijauhkan rumahnya, lampunya tidak konslet sehingga menimbulkan kebakaran. Nah, dijauhkan mobilnya kebakaran, dijauhkan fisiknya kebakaran, dijauhkan sawahnya kebakaran. Minta perlindungan kepada Allah dijauhkan dari apa? Dari kebakaran. Itu yang sifatnya hakiki. Yang sifatnya majazi siapa? Ya kebakaran. Nama baiknya terbakar, bisnisnya hancur, itu terbakar. Kemudian ilmunya hilang, waduh, itu namanya akhlaknya jelek, itu namanya terbakar. Secara apa? Secara maknawi atau secara majazi. Kemudian apa? Wal harami, tua renta. Tua hidup bukan berarti umur tua. Ada orang itu umurnya tua tapi badannya sehat. Saya dulu punya kakek namanya Haji Nur Yasin. Itu meninggalnya 104. Coba bayangkan, meninggalnya 104. Tapi sampai menjelang hayatnya itu masih mengajar ilmu bela diri kepada cucu-cucunya. Saya masih diajarin ilmu bela diri oleh dia. Coba bayangkan. Sekarang umur 40 sudah itu namanya haram itu. Kadang-kadang umur 50 sudah kena stroke. Ini enggak. 102 meninggal 104. Coba, masih dia kuat dan wajahnya itu seger. Enggak nampak tua. Nah, saya punya sepupu namanya Haji Abdul Somad. Badannya gede kekar, nggak kayak saya. Nah, ketika diajarin ilmu bela diri oleh kakek saya itu sengaja mau dipukul, karena sudah sepuh gitu. Dan kena tangkap lalu lemparkan itu jatuh jarak jauh gitu, gitu kan? Kan memang mau dipukul sengaja. Ini kakek saya ini sudah sepuh ngajarin saya, sudah sengaja mau dipukul beneran gitu. Nah, langsung kena angkat, langsung lempar. Waduh. Artinya apa? Badannya kokoh. Jadi dimaksud haram ini bukan berarti umurnya tua saja,
tapi haram semacam tua renta ini bisa jadi umurnya memang tua, tapi fisiknya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Sholat sudah nggak bisa, kerja sudah nggak bisa. Tapi walaupun umurnya sepuh, kayak Imam Ahmad itu umurnya panjang. Umurnya itu lebih 100 tahun. Tapi sampai akhir hayatnya tetap ngajar kita. Tetap dia itu menyampaikan hadisnya. Imam Ahmad bin Hanbal, coba bayangkan. Jadi yang dimaksud haram ini tua yang membuat dirinya tidak berdaya karena penyakitan dan sebagainya. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari jauhkan dari apa? Dari haram. Jadi yang ketiga apa? Minta perlindungan kepada Allah dari tenggelam, terbakar dan tua renta. Yang keempat apa? Wa a'udzubika ayyatahabbatani as-syaitanu indal mauti. Aku berlindung kepadamu dari bisikan setan kepadaku ketika aku mati. Nah, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang dikarang oleh Imam Asyuyuti, dan saya terus terang saja tidak tahu kesahihan hadisnya karena saya bukan ahli hadis, cuma saya sebutkan kitabnya. Orang ini kalau ketika mau mati, itu lalu orang itu detik-detik orang mau nazak itu setan itu datang. Nah, karena kondisi itu kondisi kritis. Kalau ternyata dia itu mati dengan keadaan kafir, ya mati dengan kafir, namanya su'ul khotimah. Kalau dia mati dalam keadaan beriman, dia berarti husnul khotimah. Nah, orang yang mau mati itu hausnya bukan main. Digambarkan bagaikan orang itu gergaji 70.000 kali. Saking panas, saking sakitnya dan saking hausnya. Nah, setan itu datang pada waktu itu menampakkan wajah orang yang dicintai dan ditaati. Oh, umpamanya dia ini cinta misalnya kepada ibunya, datang dalam berwajah seperti ibunya. Ternyata ini mentaati kepada Ustaz Zamroni. Nah, nampak dalam wajah seperti Ustaz Zamroni. Bilang, kamu haus ya? Dia bawa air yang jernih. Mungkin kalau kayak sekarang kayak air mineral, kayak ya jernih ya air mineral gitu ya. Wah, dia bawa gelas yang bening. Dia itu menawarkan, gimana kamu minum air ini? Terus apa syaratnya? Kamu harus bilang, saya ini sebagai Tuhan. Dia kalau mau, ya gitu. Nah, berarti apa? Mati dalam keadaan kafir. Nah, tapi kalau dia nolak, dia tidak mau, dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti apa? Dia husnul khatimah. Nah, maka karena itu minta kepada Allah supaya kita dilindungi dari godaan setan, dari bisikan setan ketika mati, sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan mati dalam beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Betul ya? Ayatnya. Nah, kita harus berada dalam keadaan. Nah, itu minta kepada Allah dijauhkan dari bisikan setan ketika mati. Kan disitulah detik-detik terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Itulah detik-detik terakhir yang menentukan surga atau neraka. Maka karena itu tidak boleh sombong. Oh, karena dirinya merasa baik, rajin berjamaah, rajin zikir, rajin salat malam, rajin baca Al-Quran, rajin berdakwah, rajin bersedekah. Jangan sombong. Karena ada detik-detik terakhir nanti ada setan yang menggoda imannya. Maka karena itu minta kepada Allah apa? Husnul khatimah. Minta kepada Allah terlindung dari bisikan setan ketika dirinya detik-detik mau meninggal. Supaya apa? Mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Mati dengan keadaan beragama Islam. Mati dengan keadaan akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah apa katanya?
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang pada akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Akan masuk surga. Tapi ada yang langsung, ada yang masih transit di neraka. Kalau kayak santri ini, pagi sudah subuh, sebelum subuh sudah tahajud, subuh berjamaah, zikir, ngaji kitab, lalu ngapalkan Quran, terus begitu kehidupannya, maka berarti apa dia? Amal solehnya banyak. Berarti dia akan masuk surga langsung. Kalau jadi santri, lakon aku film, jergelejeren, car pacaran, mati mengucapkan la ilaha illallah, iya masuk surga, tapi digosok dulu, dicuci dulu di neraka, dihilangkan dosa-dosanya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan setan ketika jelang meninggal dunia. Itu yang berapa ini? Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran. Aku berlindung kepadamu ya Allah, mati dalam keadaan berpaling dari agamamu ya Allah. Na'udzubillah. Ada orang itu mati dalam keadaan dia menentang agama Allah. Dia mati dalam keadaan korupsi. Dia korupsi di penjara, mati di penjara dalam keadaan korupsi. Aduh, mengerikan. Dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan berzina. Mati dalam keadaan apa? Dia caruan. Mati dalam keadaan apa? Dia itu ketika dia dalam keadaan ngerampok. Ya Allah. Na'udzubillah. Dia mati dalam keadaan apa? Ketika dia membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Itu berarti apanya? Mati dalam keadaan berpaling dari agama Allah. Mati dalam keadaan apa? Malas sholat. Dia lagi-lagi malas sholatnya mati. Na'udzubillah. Maka sini apa? Yang kelima ya. Minta perlindungan kepada Allah, dijauhkan mati dalam keadaan berpaling dari agama Allah. Yang keenam apa? Wa a'udzubika an amuta lazighan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu mati dalam keadaan tersengat. Lazighan, disengat ular. A'udzubillah. Kena ular kobra mati. Na'udzubillah. Kena kalajengking mati. Atau sekarang apa? Disengat lampu, disengat listrik. Maka minta perlindungan kepada Allah dari mati dalam keadaan kena sengat apa saja, kena patok apa saja. Kita minta perlindungan kepada Allah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taradda wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika ayyatahabbatani as-syaitanu indal mauti wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta lazighan. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kita baca pada pagi ini. Semoga bermanfaat pada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.